Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Figure standar Wargreymon. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill toolnya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasil rakitnya sendiri, ini menurut saya solid ya, atau kokoh, tidak ada yang lusa sama sekali ketika digoyangkan seperti ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan waktu yang saya butuhkan juga cukup cepat, sekitar 3-4 jam saja. Itu termasuk motong part dari runner, kemudian dibersihkan lalu dibuat video spill toolnya. Kembali lagi di kitnya, untuk desainnya sendiri ini cukup akurat ya, akurat dengan versi animenya. Seperti yang saya sampaikan di video unboxing kemarin, untuk Wargreymon ini ada dua macam ya, yaitu figure standar biasa yang ini dan figure standar amplified yang lebih detail dan ukurannya lebih besar. Namun untuk yang biasa ini juga cukup detail ya, terutama di bagian dadanya ini. Ini detail yang bagus sih, dan di bagian shieldnya juga. Ini detail yang cukup bagus juga. Terus untuk warnanya sendiri ini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya sendiri sebanyak ini ya, terutama di bagian berwarna putih ini cukup banyak ya. Untuk yang ini harusnya sih di bagian shield ya, di bagian belakang ini. Terus untuk warna yang lain yaitu warna abu-abu dan merah ini saya tidak tahu di mana. Oh, untuk ini harusnya di bagian ini ya, di bagian tanduknya. Terus yang saya pasang ini adalah di bagian matanya saja, kayak gini. Kalau tidak dipasang ini jelek sih untuk matanya. Jadi untuk matanya saya pasang. Yang lainnya tidak saya pasang karena ini sudah bagus menurut saya. Untuk kekurangannya tentu saja ada ya, yaitu nutmeg dan simlanya. Untuk nutmegnya sendiri cukup kelihatan ya bekasnya di bagian parts berwarna silver seperti di kuku kaki, terus di bagian betis, di kuku tangan, di bagian depan ini, bagian dada, dan di bagian kepala. Untuk di kukunya seperti di sini ya, ini kelihatan, ini juga. Terus di sini juga kelihatan, tentu saja di sini juga kelihatan. Terus di bagian betis kaki ini dari belakang ya, di sini ada bekasnya. Ini juga. Terus untuk kukunya di bagian ini, kuku tangan, terus ini, terus di bagian depan ini juga ada. Untuk bagian dadanya ini tidak terlalu kelihatan sebenarnya ya, karena tertutup parts yang lainnya. Terus di bagian kepala ini juga ada ya, ini. Terus simlanya juga kelihatan di sepanjang kepala ini dalamnya. Terus di bagian tangan atau lengan ini. Terus di bagian kaki di sini. Kemudian di bagian telapak kaki ini dan di bagian betisnya ini cukup kelihatan ya. Ini juga. Oke. Untuk simline dan nutmeg ini sangat-sangat kelihatan ya. Jadi kalian harus kerja ekstra lagi untuk menghilangkannya. Untuk yang nutmeg sayangnya ini harus dicat ya, karena munculnya di parts berwarna silver. Oke, kemudian langsung saja kita bandingkan dengan kit-kit yang lain ya. Di sini Wargreymon ada di sebelah kiri dulu. Kemudian akan saya bandingkan dengan Poképlush Wig Pikachu. Kayak gini. Jelas ya untuk Wargreymonnya lebih besar. Terus saya bandingkan juga dengan Pokemon Plamo Garchomp yang sebelumnya sudah saya buat videonya. Kayak gini. Masih lebih besar dan lebih tinggi ya untuk Wargreymonnya. Kemudian yang terakhir akan saya bandingkan juga dengan Hybrid RX 782 dan kurang lebih seperti ini. Jelas Wargreymonnya masih lebih besar dan masih lebih tinggi juga. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja ya. Dan ya, untuk penjelasan dari hasil rakit figure standar Wargreymon kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini masih bagus. Untuk artikulasinya akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu ya. Untuk kepalanya bisa kayak gini, mengangguk kayak gini ya, karena dia ball joint. Diputar sedikit saja kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ya kayak gini. Untuk mulutnya tidak ada ya. Ya, lainnya tidak ada. Kemudian di bagian tangan, tangannya bisa diangkat sejauh ini saja ya. Kayak gini. Terus bagian bahu ini bisa diputar ke belakang 360 derajat. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat. Terus sikunya bisa ditekuk seperti ini. Dan ya, itu saja untuk bagian tangannya. Kemudian bagian badannya ini bisa diputar seperti ini ya.
Ini harusnya bisa 360 derajat ya, ini bisa. Ntar, tapi ini kayak rada ribet ya, kayak karena besar. Nah, ini bisa ya. Terus di bagian shieldnya ini ada join ya, ball join kayak gini. Pokoknya gerakannya kayak gini aja. Kemudian di bagian pinggang ini bagian side skirt bisa digerakkan kayak gini, ini juga. Terus bagian ini apa? Nggak tahu lah, kayak gini. Ini juga bisa digerakkan kayak gini. Terus belakang nggak ada. Lanjut bagian kaki, ke depan segini, ke belakang segini, ke samping segini. Ini bagus ya, kayak gini. Terus bagian paha atas ini bisa diputar kayak gini, tapi tidak 360 derajat ya, sayang ya. Kemudian bagian lutut bisa ditekuk sejauh ini saja, bagus. Terus bagian pergelangan kaki ini bisa diputar 360 derajat, kemudian maju mundur kayak gini, terus nyamping juga bisa kayak gini. Oke, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini masih bagus, meskipun ada yang terbatas ya, seperti di bagian paha, terus bagian siku, terus lutut. Ini menurut saya masih terbatas ya, kurang nekuk banget ya. Tapi menurut saya ini masih bagus. Untuk senjata dan aksesorisnya menurut saya ini tidak terlalu banyak ya, dan sudah terpasang di bagian badannya. Senjata pertama yaitu ini, bagian kuku ini. Dan senjata yang kedua adalah shieldnya di bagian belakang ini. Untuk shieldnya sendiri bernama Brave Shield. Ya, untuk senjata dan aksesorisnya cuma dua itu saja ya. Tidak bisa dicopot tentu saja. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Wargreymon ini menggunakan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulannya, menurut saya Figure standar Wargreymon ini bagus ya, memiliki desain yang keren dan cukup akurat dengan versi animenya. Kemudian memiliki detail yang cukup bagus ya, terutama di bagian dada ini. Lalu memiliki separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil sticker, serta memiliki artikulasi yang cukup bagus meskipun beberapa bagian memiliki keterbatasan seperti lutut, siku, dan kepalanya. Untuk kekurangannya sendiri, simlan maupun nakmak cukup kelihatan ya, jadi kalian harus ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya kurang lebih seperti itu saja ya. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Tentu saja saya akan merekomendasikannya untuk kalian koleksi, terutama untuk kalian yang suka dengan Digimon ya. Ini cukup recommended sekali. Oke. Untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja ya. Penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 7 dari 10 karena ini cukup bagus. Dan ya, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.